kebajikan. Pengaruh mobil. Nah, Pak dia sedang parkir nih, nanti kembali ke daerah. Jadi di sini ada 8, Bapak Ibu, ada 8 konsep inti budaya positif. Bisa sama-sama disimak. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dan yang kedua adalah disiplin positif itu sendiri. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol guru. Yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Dan yang kesembilan adalah segitiga restitusi. Jadi dari kedelapan konsep inti budaya positif ini mungkin ada beberapa yang Bapak Ibu guru sudah tidak asing, mungkin di bagian keyakinan kelas itu yang sudah sering kita buat di kelas. Jadi mari sama-sama kita lihat 8 konsep inti budaya positif ini. Saya akan memaparkannya satu persatu. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, yang kita tahu, kita semua sudah tahu bahwa profil Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat adalah kreatif. Yang kelima adalah bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Jadi ini termasuk pembelajaran dengan paradigma baru. Oke, kita masuk di miskonsepsi tentang teori kontrol. Bisa dilihat gambar yang ada di situ, gambar seorang laki-laki dengan memegang wayang ya, terlihat di situ di gambar. Jadi dari gambar itu kita belajar bahwa miskonsepsi tentang teori kontrol itu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Bapak Ibu, seperti yang dari saya pribadi sebelum saya belajar modul ini, saya biasanya di kelas itu terkadang saya menguatkan karakter anak-anak dengan membuat mereka merasa bersalah, padahal hal ini adalah hal yang salah. Ya. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermakna. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah miskonsepsi. Konsepsi yang salah ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikut, yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bisa dilihat ada bagian di sini, ada kolom di sini. Kolom yang pertama adalah stimulus respon dan kolom yang kedua adalah teori kontrol. Kita lihat di kolom yang pertama, kolom realitas atau kebutuhan. Realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan kebutuhan semua manusia itu sama. Jadi misalkan ketika kita di kelas, kita harus sebagai guru kita harus menyadari bahwa setiap kebutuhan masing-masing siswa kita itu berbeda, Bapak Ibu. Seperti itu. Yang kedua, di bagian stimulus respon dia bilang bahwa semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di bagian teori kontrol dia bilang bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini sama seperti yang pertama, bahwa kita semua itu tidak saya mengambil sebuah mungkin Bapak Ibu sudah tahu angka 6 dan angka 9 itu kalau kita berdiri di
posisi yang berbeda, kita melihat apa ya, maksudnya kita tidak bisa membenarkan bahwa ketika teman berada di posisi yang di posisi bersebelahan dengan kita, berlawanan dengan kita, itu kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang dia lihat itu salah. Ya, jadi karena kita manusia setiap orang memiliki gambaran berbeda, kita tidak bisa memaksa bahwa apa yang saya bilang ini benar. Ya, seperti itu. Dan apa yang orang katakan salah itu berarti salah. Tidak. Oke, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di bagian teori kontrol dia bilang bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Saya rasa ini sudah jelas ya, seperti yang tadi bahwa kita tidak bisa mengubah pandangan orang lain. Kita masing-masing orang bisa berpendirian teguh untuk berpegang teguh terhadap pandangan kita masing-masing. Kita tidak bisa memaksa orang lain nih. Seperti itu Bapak Ibu. Yang keempat adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan di bagian teori kontrol dia bilang bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Dari sini kita melihat bahwa terkadang kita di kelas ya, saya berikan contoh, kita melihat anak-anak kita yang dalam tanda kutip kita bilang bahwa mereka nakal. Padahal mungkin ada sesuatu dalam mereka punya diri yang belum kita penuhi. Kebutuhan dasar akan mereka punya diri itu mungkin belum dipenuhi. Sehingga di sini teori kontrol dia bilang bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Hanya saja kita sebagai guru kita harus berusaha untuk memperdalam itu. Seperti itu. Yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di bagian teori kontrol dia bilang bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya rasa ini bisa dipahami. Terus yang berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain, dan di bagian teori kontrolnya dia bilang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Masing-masing kita berpegang teguh kepada apa yang sudah kita tanam ke dalam kita punya diri. Seperti itu. Terus yang berikut adalah di bagian stimulus respon dia bilang pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan di bagian teori kontrol dia bilang kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang berikut model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di bagian teori kontrol dia bilang model berpikir menang-menang. Jadi di sini kita harus mencari jalan keluar bagaimana supaya di antara dua sisi itu dia punya kebermanfaatan yang sama. Misalkan tidak ada satu sisi yang menjadi korban begitu Bapak Ibu. Jadi kenapa di sini dia bilang model berpikir menang-menang itu supaya kedua sisi itu diuntungkan. Kita harus mencari cara bagaimana sehingga kedua-duanya sama mendapatkan manfaat yang sama. Seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan yang berikut, yaitu masuk di disiplin positif. Bisa dilihat di situ, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Yang berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang baik. Saya lanjut Bapak Ibu. Lanjut ke pembahasan yang berikut, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa
agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi di situ ada 3. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila yang ada 6 yang kita sudah tahu. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua menurut Ibo Primary Years Program atau PYP ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang berikut adalah keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Oke, saya lanjut ke pembahasan yang berikut tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu sebenarnya memiliki tujuan tertentu. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kita terkadang mengatakan dalam tanda kutip anak itu nakal, padahal sebenarnya mungkin apa yang dia lakukan itu punya tujuan. Hanya saja kita yang belum mengorek itu lebih dalam. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi semua yang kita lakukan itu sebenarnya mempunyai tujuan dasarnya masing-masing. Di sini saya paparkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa dilihat yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup contohnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan, contohnya seperti penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Sedangkan yang keempat adalah kebebasan, contohnya seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima adalah kesenangan, contohnya seperti bermain, humor, antusiasme atau tertawa. Ini adalah contoh 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang berikut adalah motivasi perilaku manusia. Di situ ada 2 yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau melalui hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sedangkan motivasi intrinsiknya di situ untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Wow. Ya, kita lanjut lagi. Di sini ada pemaparan tentang hukuman, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, jadi di bagian hukuman itu, di situ penjelasannya bahwa yang pertama, hukuman itu dia tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi misalkan ketika kita di dalam kelas menemukan ada siswa yang dia mungkin membuat pelanggaran dan tiba-tiba kita menjewer, nah itu termasuk hukuman. Jadi dia tidak terencana atau tiba-tiba. Kita tidak merencanakan kegiatan kita tidak merencanakan untuk melakukan menjewer tadi itu Bapak Ibu. Jadi itu menjewer itu dia termasuk hukuman ya. Terus yang kedua, murid tidak tahu
Ya, jadi karena ini tidak terencana, maka mereka tidak tahu nih. Kira-kira ketika saya ke sana terus dia mencoret dinding, terus dihukum, itu dia tidak tahu, karena dia tidak dilibatkan sehingga dia tidak tahu kira-kira apa yang akan dilakukan kepadanya begitu. Terus yang berikut adalah bersifat satu arah. Hukuman itu bersifat satu arah Bapak Ibu. Jadi seperti yang tadi ini murid tidak dilibatkan. Yang kedua adalah berupa fisik atau psikis hukumannya. Seperti yang saya contohkan tadi itu dengan menjewer atau misalkan menyuruh murid untuk berdiri di depan kelas dengan satu kaki, itu termasuk hukumannya Bapak Ibu. Ya, terus yang kedua tentang konsekuensi. Konsekuensi itu hal yang terencana atau disepakati sesuai peraturan. Misalkan ketika pelajaran bahasa Inggris kami sudah menyepakati siapa yang tidak mengerjakan tugas, maka dia harus menulis di kertas 50 kata, misalkan saya tidak akan mengulangi hal yang sama lagi. Itu termasuk konsekuensi ya Bapak Ibu, karena itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Terus yang berikut, yang kedua adalah murid tetap dibuat tidak nyaman. Dari konsekuensi itu, walaupun kita sudah membuat dalam hal peraturan, tetapi murid mereka tetap dirasa tidak nyaman. Karena seperti tadi yang saya contohkan, disuruh menulis 50 kata. Saya rasa itu hal yang melelahkan untuk murid. Jadi mereka tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga adalah sikap guru selalu memonitor murid. Oke, terus melangkah ke yang berikut, yaitu restitusi. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Seperti yang kita sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa setiap apa yang dilakukan itu mempunyai tujuan tertentu. Hanya saja sebagai guru kita tidak menelaah itu lebih dalam. Jadi dengan cara restitusi ini Bapak Ibu, kita bisa menciptakan kondisi untuk murid memperbaiki apa yang sudah yang mereka langgar. Saya contohkan misalkan ketika mereka tidak mengerjakan tugas, sebagai guru seharusnya kalau menghukum itu kan kita langsung menghukum. Bagi barang siapa yang tidak mengerjakan tugas, berlutut di tempat masing-masing seperti itu. Itu termasuk hukuman. Nah, kalau restitusi, kita harus mencari tahu dulu nih, kira-kira mungkin tadi malam dia tidak belajar, atau karena mungkin dia ketiduran, dia lupa, maka tugasnya tidak dikerjakan. Seperti itu Bapak Ibu. Terus yang kedua, restitusi itu adalah proses yang kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi nanti setelah ini akan dipaparkan bagaimana cara restitusi itu sendiri Bapak Ibu. Ya, di sini lanjut lagi di 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Jadi Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol guru, dan bisa disimak video yang ada di sini untuk bisa lebih dipahami. Suaranya ada 3. Tombol kontrol. Tekan tombol kontrol dulu di sana. Kontrol dengan apa? Kontrol A. Tombol kontrol, tekan tombol kontrol. Sudah. Oke. Bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang anak agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya.
posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, Video Mios. 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Oh, ini saja. Tapi kita belajar ini latihan mandiri Pak. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis
ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Berapa ini? Kita masih ngomong ini baru ini. Berapa? Naren! Oh. 200. 200 berapa? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, kamu keyakinan sekolah yang mana yang ingin kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi itu adalah penjelasan tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di dalam video tersebut, saya rincikan sedikit. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, atau kamu selalu saja salah, atau pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara guru tersebut, cara guru itu sendiri. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu," atau "Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya?" Atau dengan, "Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Nah, di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang berikut adalah posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya," atau
tidak bantuan Bapak selama ini? Atau dengan mengatakan, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Jadi di sini murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Jadi itu adalah hal negatif dari posisi kontrol guru sebagai teman. Yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi, dan pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu seperti peraturannya apa, atau apa yang telah kamu lakukan, atau sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Jadi posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi kontrol yang berikut adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ini adalah posisi terakhir, di mana manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, manusia dan yang bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi itu adalah kelima penjelasan tentang 5 posisi kontrol guru. Ada penambahan lagi di bagian manajer, Bapak Ibu. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Terus, apakah kamu meyakininya? Atau yang mengatakan, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Atau, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Atau dengan mengatakan, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. 39. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Bisa dilihat di bagian penghukum itu, di situ
tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera dihukum dengan cara hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, dengan kasus yang sama, di posisi pembuat merasa bersalah, itu di situ dikatakan berapa kali bapak atau ibu memberitahumu, kamu selalu mengecewakan ibu dan bapak, ibu atau bapak. Itu adalah contoh dengan kasus yang sama di posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Di situ pemilihan katanya seperti, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu sekali ini ya, atau ya sudah tidak apa-apa, atau bisa dengan lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi ini adalah contoh-contoh dengan kasus yang sama penerapan 5 posisi kontrol guru. Di posisi kontrol yang berikut, yang terakhir, yaitu sebagai pemantau. Pemantau itu contohnya seperti dengan mengatakan, kamu sudah tahu peraturan sekolah, atau kamu tahu konsekuensinya, atau setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu adalah contoh penerapan posisi kontrol dengan cara sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer dengan kasus yang sama. Contohnya seperti, apakah kamu tahu kesalahanmu? Atau kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Itu adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu di sini kita diminta untuk menjawab pertanyaan. Karena tadi sudah dijelaskan apa itu posisi kontrol dan bagaimana contoh-contohnya. Di sini mungkin bisa dilihat pertanyaannya di sini, posisi kontrol apakah aku ketika guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, itu kira-kira posisi kontrol apa? Mungkin ada teman yang bisa menjawab. Pak Kamsudi. Buat rasa bersalah. Ya, jadi dengan mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, ini adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, di sini kalimatnya dia bilang kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama seperti yang pertama ya, pembuat merasa bersalah karena dia bilang kamu tidak pernah benar melakukannya. Pertama itu penghukum Bapak Ibu, yang kedua itu baru pembuat merasa bersalah. Dia lebih kepada penghukum itu. Dia menghukum ketika kamu selalu salah, kamu selalu ini itu tuh dia posisi kontrolnya sebagai penghukum. Oke, Ibu Agustina terima kasih. Jadi dia bilang kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Oke, yang berikut, pertanyaan yang berikut, dia bilang apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ibu Nani mungkin bisa menjawab kira-kira ini posisi kontrol guru sebagai apa? Itu gurunya bilang apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Pak Hendra sebagai teman ya Pak? Sebagai teman, mungkin ada yang jawaban yang lain Bapak Ibu? Jadi ini Pak Abi Manajer. Iya, ini adalah posisi kontrol sebagai manajer karena di situ guru berusaha untuk mencari solusi. Iya, bukan Iya. mengatur. Betul. Yang mengatakan apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi siswa itu mereka diberikan tanggung jawab untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri. Hitung makan, dia punya benar. Tadi hitung makan. Oh iya, jadi Bu Dewi selamat datang. Ini di sini di slide ini ada pertanyaan. Dia bilang apa rencana untuk menyelesaikan
menyelesaikan masalah ini adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Masih ada satu pertanyaan lagi. Ada dua lagi. Di sini dia bilang, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Bapak Sudin mungkin bisa menjawab. Sebagai teman. Demi Bapak, oh sebagai teman. Sebagai teman Ibu. Kamera begitu terus tuh. Siapa terdengar? Pak, bagaimana Pak Samsudin? Sebagai teman. Sebagai teman. Iya, jadi di sini sebagai teman ya, karena dia Dia bilang, dengar terus ayo ya. lakukan demi Bapak atau Ibu. Ya, ini posisi kontrol guru sebagai teman. Pertanyaan yang masih ada lagi Bapak Ibu, di sini dia bilang, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira ini posisi kontrol guru sebagai apa? Ibu Dewi, Ada konsekuensinya itu apa ya? Bagaimana? kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini Pemantau. Pemantau bisa kan? pemantau. Ya, ini tidak ke penghukum ya Bapak Ibu, karena di sini tidak ada kalimat untuk menghukum. Dia kan ngomong bilang kamu tidak mendapat nilai. Dia sudah pukul mental tuh. Jika tidak mengerjakan hukum sebagai penghukum. Tapi Penghukum ya Bapak Ibu. Pak Abi mungkin bisa bersuara, silakan. Sebagai buat saya bersalah. Sebagai buat bersuara. Oke, Bapak Ibu, Ibu Nani mungkin. Jadi kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini adalah lebih ke penghukum ya Bapak Ibu. Lebih ke penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah itu kayak dia bilang gini. Kau begini terus nanti kau jadi nanti kau punya orang tua sedih. Kau bikin mama ibu kecewa kalau kau buat seperti ini. Nah, kalau kau datang terlambat terus itu tuh nanti kalau bapak dipanggil itu bagaimana? Kayak gitu. Kalau bahasa daerahnya itu mah bapak aja malah. Harus tahan daerah ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk jawabannya. Jadi kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu dia lebih ke posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ya, masih ada satu lagi nih pertanyaan. Oh tidak, minta maaf. Habis. Kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Saya rasa bahwa hal ini sudah tidak asing bagi kita. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan Angkatan kelas? 11 dimundur ya. PP-nya yang ini. Nanti angkatan 12. Engkau juga parkir. Kamu doa AB parkir nih. Kembali ke daerah ini. Kita punya parkir semua. Ibu Hilda mereka yang ikut. Jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Ketika kita menggunakan helm di atas ketika berkendara itu adalah keselamatan ya. Yang kedua, keselamatan. mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kebersihan. Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan, untuk keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dan ras. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran 2.1 tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Tujuan utamanya apa? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi ini tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kita masuk ke
ke bagian segitiga restitusi. Bapak Ibu, jadi segitiga restitusi itu adalah suatu tahapan penyelesaian masalah dengan cara menanyakan keyakinan. Dan murid berusaha menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Jadi dengan restitusi ini, di sini ketika ada murid yang melanggar, di situ kita berusaha untuk mencari solusi. Dengan murid tersebut dia bertanggung jawab sendiri untuk menemukan solusi atas masalahnya itu seperti apa. Nah, di sebelahnya itu ada gambar segitiga restitusi. Jadi ada 3 langkah di segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas, langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di bagian menstabilkan identitas itu seperti kita bilang bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi di situ kita berusaha untuk stabilkan identitasnya, bahwa ketika kita melakukan kesalahan itu ketika kita melakukan suatu tindakan tertentu itu maksudnya bahwa sebagai manusiawi ketika kita melakukan kesalahan seperti itu Bapak Ibu. Terus yang kedua adalah validasi kebutuhan. Di situ dia bilang, kita bisa bilang kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini, bahwa setiap apa yang kita perbuat itu pasti ada alasannya. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu di langkah validasi kebutuhan. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contoh, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah contoh langkah-langkah segitiga restitusi dan ada 3 langkah yang ada di situ. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu. Oke, kita masuk di langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh-contoh yang kita bisa lakukan seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan ini. Atau kita bisa bilang, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kita bisa bilang, kamu berhak merasa begitu. Itu adalah kalimat-kalimat yang kita bisa gunakan untuk menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu tujuan tertentu. Itu kita bisa bilang, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau dengan mengatakan, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau dengan mengatakan, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mendapatkan sikap yang baru. Seperti itu Bapak Ibu. Terus yang berikut adalah yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dengan mengatakan seperti apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau dengan mengatakan apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau dengan mengatakan kamu mau jadi orang seperti apa, atau dengan mengatakan apa keyakinan, dengan menanyakan apa keyakinan kelas kita. Iya,
jadi Bapak Ibu di sini saya menyertakan ada contoh yang saya buat sendiri di tugas demonstrasi kontekstual untuk contoh penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu mungkin bisa disimak. Hari ini hari apa? Hari Jumat. Oke. Biasanya di hari Jumat kita ada kegiatan apa di sekolah? Senam pagi. Coba kalau perhatikan bagaimana orang pakai sekarang, kira-kira sesuai tidak dengan kegiatan senam pagi? Tidak baik. Oke. Orang tahu kan keyakinan kelas apa yang sudah kita yakini? Kalau menggunakan seragam yang tidak sesuai, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang Allah yakini? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Di sini. Oke, coba ya. Kalau Allah tidak mengenakan kostum olahraga, berarti konsekuensinya apa? Tidak bisa ikut sekolah. Oke, benar. Apakah senang kegiatan yang lainnya? Oke, berarti Allah sudah tahu ya, kalau Allah tidak menggunakan kostum olahraga, berarti konsekuensinya adalah Allah tidak bisa ikut kegiatan senam pagi dengan teman-teman, ya? Oke. Memang sikap yang baik yang kami lakukan dengan cara meminta maaf. Kira-kira solusinya apa supaya minggu depan Allah tidak lupa lagi? 56 ge. Fabdi ini 56 menit. Yang ini? Ya, 67 kali. Oh, oke lah. 57 menit. Solusi yang bagus sekali. Sekarang Allah bisa kembali ke kelas. Apa 3 sampai 8 itu dengan Anda? Iya, ini contoh kasus pertama. Aurora tidak mengenakan seragam sesuai dengan hari. Jadi hari Jumat itu ada kegiatan senam pagi di sekolah, tetapi karena Aurora tidak mengenakan seragam sesuai dengan harinya, sehingga Aurora tidak bisa mengikuti kegiatan senam pagi. Ini contoh restitusi yang kedua. Bisa disimak Bapak Ibu. Oke, masih Pangeran tahu ya kenapa main restitusi? Ya, men. Saya tidak terlambat. Oke, Pangeran. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dia juga pernah melakukan kesalahan. Dan itu manusiawi ya. Teman-teman yang lain juga pasti pernah melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Tapi memang percaya Pangeran melakukan ini pasti ada alasannya kan? Ya, men. Tadi saya membawa tugas IPA. Jadi saya pulang untuk mengambilnya lagi, men. Oke, sekarang yang tanya. Kira-kira kenapa Pangeran bisa lupa membawa tugasnya? Pasti dari malam Pangeran tidak belajar dan menyiapkan diri ya. Ya, men. Oke, Pangeran. Jadi kira-kira apa yang akan Pangeran lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya akan melakukan penonton sekolah di malam hari, men. Supaya besoknya tidak perlu ke sekolah dan tidak lupa lagi, men. Supaya tidak terlambat. Ah, bagus sekali. Men sangat menghargai usaha kamu itu. Oke sayang, sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Iya, itu contoh kasus yang kedua. Pangeran lupa membawa buku catatannya karena tadi malam dia tidak menyiapkan diri, Bapak Ibu. Itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi yang pertama, segitiga restitusi itu peserta didik atau murid mereka mencari solusi atau bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ketika mereka melanggar atau mungkin ya ketika mereka melanggar aturan itu mereka bertanggung jawab untuk mencari sendiri. Kira-kira solusinya apa? Kira-kira kedepannya mereka harus buat apa supaya tidak terjadi lagi hal yang sama seperti itu Bapak Ibu. Itu yang namanya restitusi.
ada kegiatan senam pagi. Karena dia tidak mengenakan seragam olahraga, maka dia tidak bisa, konsekuensinya adalah dia tidak bisa mengikuti kegiatan senam pagi di hari Jumat tersebut. Karena dia berseragam pramuka. Di situ yang ada di video dia berseragam pramuka sehingga dia tidak bisa mengikuti kegiatan senam pagi. Di situ sebagai dengan cara segitiga restitusi, di situ ibu guru menanyakan kira-kira apa yang bisa Aurora lakukan ke depannya supaya dia tidak lagi lupa mengenakan seragam berdasarkan peraturan, berdasarkan harinya. Misalkan di hari Jumat itu harus mengenakan kostum olahraga karena ada kegiatan senam pagi. Ibu guru menanyakan solusi apa. Nah, di situ Aurora menjawab bahwa dia bisa menyiapkan diri lebih awal di malam hari untuk menyiapkan pakaiannya supaya besoknya dia tidak lupa lagi, seperti itu. Pak Nur As. Bapak Ibu, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab berdasarkan standar nasional pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak. Kamsahamnida. Kita beri aplaus untuk Ibu. Saranghe. Arigato. Terima kasih banyak. Arigato gozaimasu. Arigato.